Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Ini aku ingin membahas tentang fenomena yang sering terjadi di pekerjaan ya bro. Jadi gini, ceritanya ada seorang bos yang dia memarahi karyawannya. Jadi ibaratkan kamu ini adalah seorang karyawan gitu ya. Jadi bosmu memarahimu dan kamu tersinggung. Nah, ini kan sering banget ya. Jadinya ini sering terjadi di pekerjaan. Entah karena kamu lalai, kamu kurang gesit, atau kamu memang nggak disukai oleh atasan. Ini bukan rahasia lagi bro, gitu. Ini sudah seperti pengetahuan umum yang, ya tapi gini. Mungkin untuk kamu yang baru lulus sekolah, SMA atau sarjana, ini perlu diketahui juga kalau kamu belum pernah bekerja ya. Ini memang ada kejadian seperti itu gitu bro. Aku bisa bilang seperti ini ya karena aku bekerja di perusahaan nggak cuma sekali gitu. Jadi aku juga merasakan hal seperti ini yang aku dimarahin. Gampangnya dimarahin lah tak itu gimana. Yang penting intinya itu menyakiti aku. It's okay. Tapi kita akan bahas itu ya. Jadi yang pertama gini perlu diketahui dulu bro. Yang pertama niat dari seseorang yang memarahi kita ini. Bos kita, atasan kita, teman kerja kita, bisa jadi memarahi kita, menegur kita. Tapi gini, yang perlu dipertanyakan lagi sama kamu. Jadi kamu bertanya pada dirimu sendiri gitu loh. Dia ini niatnya apa? Nah, selain itu gini, apakah ucapannya benar? Misalkan, kamu dikatakan males. Apakah kamu benar-benar males? Kamu dikatakan misalkan orangnya capean, mudah lelah, isinya tidur doang. Apakah kamu benar-benar seperti itu? Nah ini yang perlu diperhatikan bro. Jadi bisa jadi itu sebetulnya adalah sebuah kritik yang dimana kritik itu sebetulnya bisa membangun. Tetapi karena kamu baperan, kamu terlalu bawa perasaan, pokoknya gini intinya marah. Hati-hati, kritik ini tidak akan bisa membangun ketika seseorang itu terlalu baper dan tersakiti. Seharusnya seseorang yang baperan ini ya misalkan kita ya. Kalau kamu dikatakan sesuatu yang benar dan kamu marah, kamu merasa tersakiti. Nah, ini yang perlu dicek yaitu dirimu, bro. Kamu perlu sadari lagi. Kritik ini membangun gak sih? Apakah yang dikatakan dia benar? Kalau benar, ya berarti kamu yang salah, bro, gitu loh. Nah, seseorang biasanya gini-gini. Tidak semua orang itu menggunakan perasaan. Nah, orang yang tidak terlalu menggunakan perasaan itu lebih terbiasa berbicara asertif. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada dua, yang satu pakai uh, sensing. Sorry. Bentar. Eh, Nah, yang satu pakai feeling, yang satu pakai thinking. Jadi seseorang yang pakai feeling ini dia menggunakan perasaan. Kalau yang thinking ini orang yang terbiasa asertif. Dia memperlakukan sesuatu itu seolah benar salah gitu loh bro. Jadi kalau misalnya norma di masyarakat, orang maling itu pasti salah.
Orang thinking berpikir seperti itu. Tapi orang feeling, hati-hati. Maling itu karena apa dulu? Karena mungkin dia ingin membantu keluarganya, membantu istrinya yang sedang kesusahan, menafkahi anaknya, istrinya. Apakah ini bukan suatu pekerjaan yang mulia? Nah, orang-orang feeling ini kadang di salah satu sisi ya, itu juga sedikit membingungkan gitu bro. Dia nggak terlalu realistis. Nah, jadi begitu. Perlu dibedakan dulu bosmu atau temanmu yang mengkritik kamu itu kepribadiannya, karakteristiknya seperti apa gitu. Kamu perlu gali lagi. Kamu perlu sadari itu. Nah, lalu dilanjut dengan kenapa kamu ini baperan, terlalu bawa perasaan. Mungkin kamu termasuk salah satu orang yang memakai feeling tadi. Kamu terbiasa menggunakan empati. Nah, ini perlu kamu sadari juga dan mungkin bisa cari-cari tahu ya. Mungkin kalau kamu sering seperti ini ya empatimu tinggi atau simpatimu tinggi. Gitu bro. Jadi urusan bos ini suka memarahi kamu atau gimana, sebetulnya kamu perlu gali lagi. Ini salah bosmu atau salah aku sih? Tapi ada fenomena juga di mana mungkin bosmu ini dicepuin sama mungkin temen kamu yang nggak suka gitu. Iri misalkan. Iri sama kinerja kamu dijelek-jelekin ke bosmu karena dia lebih kenal dengan bosmu, lalu kamu dimarahin. Itu juga salah satu fenomena sosial yang mungkin banyak terjadi ya. Jadi gitu bro. Teman itu juga hati-hati, nggak 100% percaya juga. Percayalah 100% pada dirimu sendiri. Apapun itu. Lalu muncullah pertanyaan setelah tadi. Mungkin kamu seseorang yang menggunakan empati. Lalu muncullah pertanyaan tentang apakah baik menggunakan empati itu? Nah, ini perlu penggalian lagi dengan studi kasus ya bro. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti tadi, bosmu itu seorang yang asertif, lalu kamu baper, itu ya hati-hati, bisa jadi yang salah kamu gitu loh. Dan ini nggak baik, ini nggak menguntungkan. Nah, bisa juga ini baik ketika kamu ingin menolong orang gitu. Misalnya ada saudaramu yang kesusahan, tapi saudaramu ini nggak pernah bilang misalkan. Nah, kamu tahu nih perasaan saudaramu. Oh, dia lagi kesusahan, mungkin bisa aku bantu. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Tapi kembali lagi bro, setiap hal itu umumnya bagaikan pisau bermata dua. Yaitu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat apabila digunakan dengan benar. Misalkan untuk masak. Atau bisa untuk membunuh orang. Dan empati pun seperti itu. Kamu terlalu merasakan apa yang orang lain omongkan dan lain sebagainya, itu merusak dirimu bro. Kadang kita perlu cuek juga. Tapi di sisi lain ketika kita menggunakan empati untuk kebaikan, kita menolong orang, ya ini suatu hal yang mulia. Oke, jadi gitu aja pembahasanku kali ini tentang empati. Dan tadi dari contoh kasus soal ya bos ya, yang bisa jadi dia memang memarahimu atau dia berkata asertif, berkata jujur, tapi kamu yang terlalu perasa. Oke, sekian dulu bro. Semoga bisa lebih disadari lagi dan semoga kedepannya kamu bisa menjadi semakin bijak. Oke gitu bro. Terima kasih. See you.